Selamat pagi jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita bersama-sama memasuki ibadah. Mari sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah COVID yang lagi meningkat, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan hari ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan hari ini. Kami membawa hati kami membawa hidup kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan terhebat di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami ya Tuhan. Engkau layakkan dan kuduskan hati kami untuk boleh datang layak menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja melalui setiap ibadah yang ada, melalui setiap hati-hati. Kiranya Tuhan penyembahan kami, pujian kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan membacakan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Bersyukur, bagi saya, bersyukur memiliki 2 makna. Yang pertama, untuk menyatakan rasa terima kasih kita atas perbuatan Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup kita. Dan yang kedua, merupakan bentuk iman bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya tetap dalam kendali Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita belajar bersyukur untuk apa yang sudah kita terima dan untuk apapun yang akan kita jalani ke depannya. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bernyanyi dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Thank you, Lord. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bernyanyi dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh bernyanyi dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesus. Ku cinta. Biarlah selamanya kita boleh tetap mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, sebab kasih-Nya kepada kita tidak pernah berakhir. Dia yang berdaulat di dalam hidup kita, Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari kita puji Dia. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang besar di dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Ini aku, suami milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
kami Tuhan. Ini aku, suami milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Rinci. Kepada Evangelis Rinci, saya persilakan. Kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini kami kembali datang menghadap Tuhan. Kami ingin sejenak mendengarkan firman Tuhan dan kami ingin Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan kami, dan kiranya Engkau yang memberikan telinga dan hati seorang hamba kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik, menanamnya dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman yang sesungguhnya dalam hidup kami. Dengar dan jawab doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih akan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema takut akan Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-20. Namun saudara, untuk memahami bagian ini, saya mengajak kita untuk membaca satu perikop dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 18 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara yang terkasih, salah satu tema utama
dalam kitab Keluaran adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Persetujuan perjanjian covenant antara Allah dan Israel menyebabkan kehadiran Allah yang menyertai umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dengan melalui Gunung Sinai menjadi sesuatu yang penting dan nyata. Saudara, kehadiran Allah yang misterius kepada Israel dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh di dalam perjanjian lama antara lain, saudara. Pertama, semak duri yang menyala ketika Allah berbicara kepada Musa. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang kedua. Kemudian tiang api yang membimbing orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai 22. Dan nyala api, saudara, ketika Allah hadir kepada Musa dan orang Israel di Gunung Sinai dalam Keluaran 19 ayat 18, Keluaran 24 ayat 17 sampai 18, dan juga dicatat di dalam Ulangan 4 ayat 11, 35 sampai 36 dan lain sebagainya. Saudara, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara, kita akan menemukan bahwa Allah kembali menampakkan dirinya sebagai bentuk kehadirannya di tengah-tengah umatnya Israel. Ayat 18, saudara, menjelaskan kehadiran Allah diwarnai dengan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Saudara, akibat dari peristiwa kehadiran Allah itu, orang Israel menjadi sangat takut, saudara, dan dikatakan bahwa tubuh mereka terhuyung-huyung, sempoyongan, bergoyang ke kiri ke kanan seperti orang mabuk. Dan Alkitab menggambarkan, saudara, ketika Allah menampakkan dirinya dan berbicara kepada orang Israel, maka mereka mengalami ketakutan yang sangat dalam, mengalami kegentaran yang sangat dalam. Dan akhirnya, saudara, mereka menjauhkan diri dari Allah. Saudara, dalam beberapa peristiwa di mana Tuhan berbicara kepada umatnya berulang kali di dalam Alkitab, suara Allah, saudara, digambarkan sebagai suara yang sangat keras. Oleh karena itu, saudara, orang Israel tidak tahan harus berulang kali, saudara, mendengar suara Allah karena hal itu mungkin terlalu berat bagi mereka. Maka, saudara, wajarlah jika suasana saat itu membuat mereka gemetar, ketakutan, dan menjauh. Mereka tinggal di dalam sebuah perasaan yang tak terkatakan karena ketidaksiapan dan sebuah pengakuan, saudara, tentang ketidakmampuan mereka untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Saudara, jika kita perhatikan, saudara, dengan baik, ketakutan dan kegentaran Israel juga disebabkan, saudara, karena mereka tuh punya satu awareness, punya sebuah kesadaran, saudara, bahwa Allah berbicara dengan mereka, maka mereka akan mati. Artinya, saudara, mereka punya kesadaran bahwa Allah itu kudus sedangkan mereka orang berdosa. Kaum pendosa, saudara, tidak mungkin tahan berdiri dengan Sang Ilahi yang kudus. Dan kehadiran Allah, saudara, begitu menakutkan bagi orang-orang yang tidak kudus, bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk diperbudak oleh dosa. Saudara, pengalaman menyaksikan Allah hadir di Gunung Sinai dalam beberapa manifestasi bukanlah pengalaman yang baru dirasakan oleh orang Israel. Tidak, saudara. Ini adalah pengalaman, saudara, yang pernah dicicipi sebelumnya, sebelum Allah memanggil Musa untuk memberikan hukum Taurat, saudara. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai 19, dicatat, saudara, tentang kehadiran Allah yang nyata dalam guru dan asap. Mari kita perhatikan Keluaran 19 ayatnya yang ke-16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Saudara, di dalam peristiwa ini mereka berada dalam sebuah fase, dalam sebuah keadaan yang sama, yaitu mengalami ketakutan dan kegentaran, bahkan dalam bahaya kematian, saudara. Tentunya, saudara, pengalaman menakutkan ini mereka tidak menginginkannya jika terus-menerus berulang kembali. Namun, saudara, pada kenyataannya tidak jarang Allah tidak menampakkan diri kepada umatnya.
Pada kenyataannya Allah kembali dan kembali menampakkan dirinya saudara, bahkan setelah pemberian hukum Taurat. Saudara, jika saudara pernah mengalami ketakutan yang sangat dalam, bahkan ketakutan yang berhadapan dengan kematian saudara, maka kita akan lebih mudah saudara memposisikan diri kita sebagai orang Israel pada saat itu. Ketakutan yang tak bisa dideskripsikan, ketakutan yang tak terungkapkan hanya dengan serangkaian kata, dan mungkin itu adalah ketakutan yang mungkin hanya bisa dilukiskan lewat ekspresi muka kita yang gelisah. Dan tentunya saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita pasti tidak akan pernah menginginkan peristiwa tersebut terulang kembali. Namun saudara, bagaimana jika Allah mengizinkan kita seperti bangsa Israel? Kita harus berulang kali merasakan kegentaran dan ketakutan. Dan mungkin saja saudara, ketakutan kita berasal dari kesadaran betapa berdosanya hidup kita, atau karena ketidaksiapan kita menghadapi kematian itu. Saudara, saya memberikan sebuah contoh konkret betapa ketakutan itu juga kita bisa berhadapan dengan ketakutan yang berhadapan dengan kematian. Beberapa hari yang lalu saudara, kakak saya melahirkan anak pertamanya saudara. Dan kemudian saudara, mama saya bercerita kalau proses persalinannya tidak begitu lancar dan mengalami banyak sekali kendala saudara. Hal ini saudara dikarenakan karena keterlambatan para tim medis dalam menangani dan prediksi yang salah tentang waktu kelahiran bayinya. Dan saudara, tentunya hal ini mengakibatkan kakak saya mau tidak mau harus dirawat lebih lama di rumah sakit saudara. Dan anaknya, bayinya yang baru lahir juga harus beberapa waktu ditaruh di ruangan kaca. Saudara, saya bisa membayangkan betapa takutnya kakak saya ketika menghadapi masa-masa sulit itu. Apalagi keterlambatan penanganan, dan inilah pengalaman pertamanya melahirkan anak. Meskipun saudara dia tidak bercerita kepada saya, namun saya bisa melihat gambaran ketakutan itu melalui fotonya, melalui raut wajahnya saudara. Saudara, saya sangat percaya saudara bahwa kakak saya tidak ingin keterlambatan penanganan ini terulang kembali. Karena ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan saudara dan bisa merenggut jiwa. Saya pikir saudara, mungkin orang yang pernah melahirkan punya pengalaman yang sama. Apalagi saudara jika baru pertama sekali melahirkan. Kesakitan yang dipenuhi dengan ketakutan karena sedang memperjuangkan kehidupan sang bayi. Lalu saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan penting untuk setiap kita pada pagi hari ini. Apakah reaksi ketika kita berhadapan dengan ketakutan atau ketika ketakutan itu menghampiri kehidupan setiap kita? Saudara, mungkin reaksi kita beragam, berbeda-beda dan pasti beragam saudara. Namun saudara, salah satu reaksi menurut saya yang paling masuk akal yang akan kita lakukan saudara adalah melakukan hal yang sama seperti orang Israel, yaitu meminta pertolongan. Khususnya saudara, dalam konteks ini kalau kita perhatikan, orang Israel meminta Musa untuk menjadi pengantara atau mediator untuk berbicara kepada Allah. Dikatakan saudara di dalam ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami akan mati." Saudara, lalu apa jawaban Musa kepada bangsa Israel ini? Saudara, Musa, sang mediator itu memberikan kalimat penenang supaya orang Israel tidak mengalami ketakutan secara berlebihan. Kalau kita perhatikan Keluaran, pasalnya yang ke-20 ayat 20, dia berkata begini saudara. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Saudara, apa maksud perkataan Musa ini? Apa yang hendak dibicarakan oleh Musa ini kepada orang Israel? Saya akan mengajak kita memahami bagian firman Tuhan ini saudara dengan terlebih dahulu mempelajari konteks firman Tuhannya.
Saudara, pertama sekali saudara, ayat ini muncul setelah pemberian 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, kalau saudara perhatikan. Artinya saudara, bacaan firman Tuhan hari ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ke-10 hukum. Saudara, saya mengutip dari salah seorang saudara, G.I. Mendenhall. Dia melihat kaitan yang sangat erat saudara antara dua perikop ini. Dan dia mengatakan saudara bahwa tujuan perjanjian covenant adalah menciptakan hubungan-hubungan baru. Sedangkan tujuan hukum adalah mengatur hubungan-hubungan yang sudah ada melalui sarana perintah. Saudara, Allah memberikan hukum Taurat sebagai aturan atau pedoman dalam menata hubungan Allah dan umat Tuhan. Saudara, hukum Taurat diberikan supaya hidup orang Israel tertata dengan rapi dan teratur. Sehingga saudara, mereka mampu memaknai dan menjalankan hidup mereka di dalam relasi yang benar. Saudara, berbicara soal keteraturan, maka saya sangat percaya saudara bahwa Allah begitu menyukai keteraturan. Waktu Allah menciptakan dunia ini, dengan sangat teratur saudara. Allah menempatkan semua bagian sesuai dengan tempat dan fungsinya. Dan Allah berharap saudara, tentunya orang Israel mencintai keteraturan dengan hidup teratur di hadapan Allah. Allah memberikan hukum Taurat juga supaya orang Israel mengenal dengan benar tujuan hidup mereka saudara. Apalagi saudara, pemanggilan mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka tahu bahwa mereka dipilih saudara, supaya melalui hidup mereka bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah YHWH. Melalui hidup mereka banyak orang yang kemudian dipanggil datang percaya dan menyembah Allah Yahweh saudara. Allah memberikan hukum Taurat juga supaya mereka memahami dengan benar saudara, dengan jelas visi misi Allah bagi mereka. Apa yang Allah ingin mereka lakukan di dalam dunia ini sebagai umat kesayangannya. Saudara, bukankah juga hidup ini diatur dengan banyak sekali aturan, bukan hanya orang Israel saudara. Istri kita saudara memberikan aturan untuk tidak menaruh handuk basah di atas tempat tidur. Mengambil baju yang sudah disetrika dalam lemari dengan rapi. Kita mendisiplinkan anak kita dengan mengatur jam belajar dan jam tidur mereka. Bahkan saudara, tidak jarang saudara kita menetapkan aturan untuk diri kita sendiri. Misalnya setiap hari harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Pada dasarnya saudara, menetapkan sebuah aturan atau hukum di dalam hidup ini adalah sesuatu yang baik. Jika kita bersama-sama saudara sepakat bahwa aturan itu ada demi membentuk keteraturan dan kebaikan hidup kita, maka kita juga akan setuju saudara jika aturan atau hukum yang diberikan Allah kepada Israel di zaman itu dan kepada kita di zaman sekarang saudara adalah sesuatu hal yang baik dan berguna bagi hidup saya dan saudara. Hukum itu saudara bukan hanya semata-mata diberikan sebagai perintah, namun juga hukum didesain sebegitu baik oleh Allah saudara untuk menata hubungan Allah dan manusia menjadi lebih baik. Saudara, lalu kita beranjak ke pertanyaan yang lebih penting saudara. Sekarang kita bertanya, jika begitu hukum ada, apakah tujuan hukum yang sesungguhnya? Apakah hanya mengatur, hanya membuat manusia supaya hidup manusia teratur dan baik? Saudara, mari kita perhatikan kembali pendapat dari teolog ini. Dari teolog yang bernama G.I. Mendenhall saudara. Dia berkata begini saudara. Tujuan yang jelas dari hukum Taurat dinyatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 20 saudara. Supaya takut akan Dia, yang dimaksud di sini adalah Allah, ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Artinya saudara, kalau saya bahasakan dan saya pahami bahwa tujuan yang paling jelas, tujuan yang paling ultimate, tujuan yang paling penting dari pemberian hukum Taurat adalah supaya orang Israel takut akan Tuhan. Supaya orang Israel takut akan Allah. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata takut juga bisa diartikan sebagai menghormati.
Jadi takut akan Tuhan juga bisa berarti menghormati Tuhan atau memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan Keluaran 20 ayat 20 saudara mencatat bahwa kehadiran Allah bermaksud untuk mencoba Israel, khususnya saudara, mencoba dalam konteks ini berbicara soal menguji keberanian umat, dan dengan maksud supaya orang Israel takut akan Tuhan agar kamu, orang Israel, jangan berbuat dosa. Apa arti saudara tidak berbuat dosa di dalam bagian ini? Saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 20 kata berbuat dosa adalah kata umum saudara yang sudah digunakan sebelumnya dalam beberapa bagian Alkitab saudara. Saudara, kata berbuat dosa artinya dalam konteks ini saudara, artinya berbuat dosa artinya berpaling dari Allah dan tidak mematuhi hukum dosa. Jadi kalau dikatakan jangan berbuat dosa artinya jangan berpaling dari Allah dan jangan tidak mematuhi hukum Allah. Jangan sampai tidak mematuhi hukum Allah. Jadi dalam hal ini saudara, dosa akan terjadi jika umat berpaling kepada Allah dan tidak melakukan hukum yang telah diberikan Allah kepada mereka. Karena saudara tidak mengherankan sebetulnya jika membaca bagian selanjutnya, bagian seterusnya dari kitab Keluaran ini, maka kebanyakan semua berbicara tentang hukum dan aturan. Dan tentunya saudara, hukum dan aturan itu ditujukan kepada umat Israel pada saat itu. Jadi saudara bisa diartikan begini, Keluaran pasal 20 ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dalam konteks ini keberanian, dan dengan maksud supaya takut bisa juga berarti menghormati, akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa, agar kamu jangan berpaling dari Allah dan jangan tidak mematuhi hukum alam. Saudara, dua pemahaman dasar akan takut akan Allah dalam bagian ini. Pertama saudara, ketakutan Israel akan kehadiran Allah berasal dari sebuah kesadaran betapa berdosanya mereka di hadapan Allah. Allah yang maha kudus berbicara dengan manusia yang berdosa. Dan yang kedua saudara, ketakutan Israel kepada Allah sebagai disiplin untuk menjauhkan mereka dari dosa. Ketakutan Israel kepada Allah sebagai disiplin untuk menjauhkan mereka dari dosa. Dengan takut akan Tuhan, saudara, orang Israel akan hidup sesuai dengan panggilannya. Dengan takut akan Tuhan, orang Israel akan sungguh-sungguh membenci dosa dan mereka menjauhi diri mereka dari dosa. Namun saudara, kalau kita tuh membaca bagian firman Tuhan itu dan kita membaca kisah-kisah kehidupan selanjutnya orang Israel, sekarang pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Karena mereka umat pilihan Allah, karena mereka umat yang paling disayang Allah. Saudara, nyatanya saudara, di dalam Keluaran 32 mereka mendirikan patung saudara anak lembu emas untuk mereka sembah. Mari kita perhatikan Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Berulang kali saudara mereka menyinggung Tuhan dengan perbuatan dosa. Dan bayangin saudara, rasa takut akan Tuhan tidak lagi tertanam kuat di dalam hati mereka. Perkataan Tuhan, nasihat Tuhan kepada mereka seperti angin berlalu yang mereka abaikan. Dan saudara, perasaan bersalah saudara, karena hidup mereka berlumuran dengan dosa, tidak lagi mereka miliki. Hanya karena mereka tidak takut akan Tuhan, mereka tidak melakukan hukum Taurat, dan mereka berpaling dari Tuhan. Saudara, tentunya Allah memandang perbuatan mereka sangat-sangat jahat. Segala sesuatu saudara yang melanggar aturan perintah Tuhan, itu adalah sesuatu yang jahat. Allah juga saudara tidak segan untuk menghukum berulang kali umat Israel saudara, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali menyembah Allah, supaya mereka kembali percaya kepada Allah, supaya mereka tidak lagi mengulangi dosa mereka. Namun saudara, mereka terus menyinggung Allah, mengkhianati Tuhan, mengecewakan Allah berulang kali.
Kalau kita belajar saudara tentang raja-rajanya, maka kita akan menemukan saudara bahwa banyak raja di antara mereka adalah raja-raja yang tidak takut kepada Allah. Justru raja-raja ini lebih takut kepada raja-raja lain yang berkuasa, lebih takut kepada bangsa-bangsa yang seakan-akan dapat menjanjikan kemenangan kepada mereka. Dengan kasih saudara Allah memanggil mereka, Allah meyakinkan mereka bahwa Dia akan memberi kemenangan kepada mereka asal mereka takut akan Tuhan. Tetapi saudara, tetap saja mereka menolak pertolongan Tuhan dan malah mengandalkan diri mereka sendiri atau meminta bantuan kepada bangsa fasik. Saudara, bukankah benih rasa tidak takut akan Tuhan tumbuh saudara berkeliaran di dalam hati setiap manusia di dalam dunia ini, bukan hanya orang Israel. Nyatanya saudara, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Buktinya saudara, mereka tidak pernah jijik dengan dosa. Bahkan dengan terang-terangan saudara, banyak orang yang berbanggai hati atas dosa yang telah mereka lakukan. Banyak orang yang bermain-main dengan dosa hanya karena ingat Allah Maha Pengampun, tetapi lupa kalau Allah juga Maha Adil. Dia akan menghakimi manusia. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan, namun sikapnya beribadah bukan layaknya, bukan seorang penyembah tetapi seorang penonton. Ada orang yang mengaku takut akan Tuhan tetapi hidupnya dipenuhi dengan masalah. Saudara, dia lari pergi ke tempat pesugihan, dia meminta petunjuk dari dukun, atau dia lari dengan melakukan kesenangan dunia. Ada orang saudara yang mengaku takut akan Tuhan tetapi selalu lupa untuk berserah hanya karena merasa hari-harinya akan baik-baik saja tanpa ikut campur Tuhan. Ada orang yang berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menjauhkan diri dari dosa, tetapi tidak pernah melatih dirinya dengan disiplin rohani. Ada orang yang bilang, aku mencintai Tuhan, tetapi dunia nomor 1, Allah nomor 2. Ada orang yang mengaku pelayan Tuhan saudara, tetapi kalau melayani selalu hitung-hitungan dan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada orang yang mengaku takut akan Tuhan, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara, pertanyaan untuk setiap kita yang mengaku percaya kepada Allah, yang mengaku anak Tuhan, sudahkah kita belajar dari kesalahan orang Israel? Sudahkah setiap hari saudara kita melatih diri kita untuk menjauhkan diri dari dosa? Apakah rasa takut akan Tuhan masih ada di dalam diri kita? Apakah rasa bersalah ketika menyakiti Tuhan, ketika melakukan dosa, apakah masih tertanam kuat di dalam diri setiap kita? Dan apakah saudara kita mengerjakan banyak hal di dalam takut akan Tuhan? Dan apakah saudara kita datang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan karena rasa takut kita kepada Tuhan, atau kita datang kepada Tuhan karena sebatas kewajiban? Sepertinya ada yang kurang kalau tidak beribadah. Saudara, kita ini adalah umat Allah, umat kepunyaan Allah, bahkan umat saudara yang sangat dicintai Allah. Allah tak ingin kita terhilang hanya karena rasa takut akan Tuhan telah mati di dalam diri kita. Allah selalu berharap kita menjadi umat yang on fire, umat yang berapi-api saudara, untuk mengejar kepuasan Allah di dalam takut akan Tuhan. Allah ingin kita memperjuangkan hidup kita saudara untuk Tuhan. Allah ingin kita berjuang dalam hidup ini untuk menceritakan Injil kepada orang lain. Allah ingin saudara kita bekerja keras untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita, bukan dengan setengah-setengah. Allah ingin kita bekerja untuk Tuhan dengan totalitas, bukan asal jadi. Saudara, Allah sungguh-sungguh ingin kita takut akan Tuhan. Dan Allah sungguh-sungguh ingin kita untuk membenci dan tidak bermain-main dengan dosa. Kiranya firman Tuhan yang mulai disampaikan hari ini boleh tertanam di dalam hati kita. Dan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
Allah sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menegur, dan membuat kami yakin bahwa takut akan Tuhan harus kami miliki seumur hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kini Tuhan, kami berdiri dengan kepala yang tegak, berjalan layaknya seorang prajurit Tuhan yang mau melakukan banyak hal untuk Tuhan dan yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap hari supaya rasa takut akan Tuhan terus kami miliki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini juga Tuhan, pada hari ini kami juga terus berdoa untuk renovasi gereja kami yang terus berjalan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, yang Tuhan yang memimpin setiap para pekerja, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan setiap orang yang mengambil bagian, kiranya Tuhan yang beserta dan kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka. Pimpin dan berkati juga perjalanan kami sepanjang minggu ini. Anugerahkan kekuatan-Mu, pertolongan dan pimpinan-Mu kepada kami. Dan kiranya di sepanjang minggu ini kami berjalan di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita boleh senantiasa takut akan Tuhan, sehingga kita boleh beroleh segala sesuatu hal yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah ibadah online kita ya akan berjalan terus, mulai minggu depan juga ada ibadah online. Mungkin kita akan sampai akhir bulan Maret karena kita juga akan merenovasi gedung gereja kita. Kita bersyukur ya ada waktu seperti ini supaya renovasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu suasana gedung gereja ini pada waktu kita ibadah ya. Jadi kita akan tetap ibadah online di rumah kita masing-masing. Lalu kemudian saudara, Senin yang lalu itu ibadah renovasi ya. Pekerjaan renovasi itu sudah
dilakukan. Dan biaya renovasi gedung gereja kita itu diperkirakan untuk sementara ya, yang saya tahu tambahan dari panitia pembangunan itu sekitar 700-an juta. Ya, kita akan merenovasi tampak depan gereja kita, lalu kemudian yang di atas, yang di samping dan juga panggung kita ini akan direnovasi, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, 700-an juta. Dan mungkin ini biaya bisa ditambah lagi karena memang biasanya ada perkiraan-perkiraan tak terduga ya. Mungkin kalau kita mau aman kita mengatakan 1 miliar ya untuk renovasi gedung gereja ini. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang tergerak ya, karena ini gereja yang kita cintai bersama-sama, gedung gereja ini sudah dibangun 37 tahun yang lalu. Dan memang sudah ada banyak kerusakan di mana-mana dan sudah diadakan beberapa kali perbaikan, cuman masalahnya masih ada. Oleh sebab itu majelis memutuskan supaya gedung gereja ini sekalian saja direnovasi sehingga kita semua nanti bisa beribadah dengan hati yang khusyuk kepada Tuhan karena segala sesuatunya akan diperbaiki. Dan bagi saudara yang mau memberikan persembahan, saudara bisa melalui rekening gereja ya, saudara bisa memberikan melalui rekening gereja. Lalu kemudian juga tanggal 6 kita ada perjamuan kudus ya saudara sekalian. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus tanggal 6 nanti. Bagi Bapak Ibu yang mau menerima roti dan anggur, silahkan bisa menghubungi TU ya, nanti TU yang akan bantu untuk segala sesuatunya. Marilah kita tetap menjaga kesehatan diri kita masing-masing supaya kita sehat, anggota keluarga kita sehat, orang-orang yang ada di sekitar kita juga sehat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.